Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bakat dan Inteligensia. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pemateri untuk memaparkan materinya. Saya akan membacakan materi kami. Materi dari kelompok kami yaitu bakat dan inteligensi. Saya akan menjelaskan tentang bakat. Pengertian bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang kemungkinan untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan dengan suatu latihan khusus. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Faktor-faktor di sini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kematangan fisik atau kedewasaan biologis. Kemudian faktor eksternal yaitu meliputi lingkungan dan pengalaman. Bakat seseorang juga dapat diukur dengan tes bakat, yaitu tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu jenis aktivitas dispesialisasikan dan dalam rentangan tertentu. Kemudian faktor-faktor yang diungkap dalam tes bakat. Faktor-faktor di sini ada 12, yaitu pertama kemampuan verbal, kedua kemampuan numerikal, kemudian ketiga kemampuan spasial, keempat kemampuan perseptual, kemudian kelima kemampuan reasoning, kemampuan mekanik, ketujuh yaitu kemampuan memori, kedelapan yaitu kemampuan krealikal, kemudian kesembilan yaitu kreativitas, kemudian 10 kecepatan kerja, kemudian ke-11 ketelitian kerja, kemudian 12 yaitu ketahanan kerja. Kemudian materi kami akan dilanjutkan oleh Rahmawati. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis aspek dalam bakat. Dari jenis aspek dalam bakat terdapat 9 aspek, dijabarkan dalam bentuk subtes dan akan diperinci. Pertama, aspek visual. Aspek ini adalah salah satu tes yang paling dekat dalam mengukur kecerdasan secara alami. Misalkan, kecerdasan yang didapat saat kita dilahirkan dibandingkan dengan kemampuan yang diperoleh. 2. Aspek penalaran angka. Aspek ini melibatkan pemahaman terkait hubungan antara angka dan mendeteksi pola meskipun beberapa keterampilan ilmu hitung diperlukan. 3. Aspek verbal, yaitu keterampilan menyelidiki yang membutuhkan analisis kritis dari fakta-fakta yang diberikan dan menuntut bahwa individu membuat asumsi logis tentang informasi yang hanya bisa berasal dari apa yang telah diberikan selama ini. 4. Aspek spasial. Aspek ini adalah tes yang berguna untuk mendeteksi potensi dalam memahami masalah abstrak serta yang sering berhubungan dengan seni dan desain. 5. Aspek tes sistematisasi. Aspek ini mengukur kemampuan untuk menganalisa dan kemampuan untuk mengorganisasi simbol dan ruang. 6. Aspek urutan gambar, yaitu dilakukan untuk mengukur kemampuan penalaran secara kualitatif dengan menggunakan urutan gambar dengan mendeteksi komponen yang hilang. 7. Aspek 3 dimensi, yaitu aspek yang memenuhi mata dan membangkitkan emosi melalui ekspresi keterampilan dan imajinasi. 8. Aspek kosakata, yaitu dilakukan dengan cara mengukur kecerdasan dalam memilih dan mengekspresikan diri melalui penggunaan kata-kata, mengingat kata-kata, bentuk konsep, dan ekspresi informasi serta ide-ide yang abstrak. 9. Aspek figural angka, yaitu mengukur kemampuan individu dalam aritmatika pada situasi sehari-hari. Selanjutnya, pengertian inteligensi. Pada dasarnya, inteligensi adalah konsep yang sifatnya abstrak atau dapat dikatakan sebagai suatu konstruk. Inteligensi adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif.
Inteligensi juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau produk yang dinilai di dalam satu atau lebih latar budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. 1. Pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Meskipun menerima latihan dan pelajaran yang sama, perbedaan-perbedaan itu masih tetap ada. 2. Kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ fisik atau psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. 3. Pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. 4. Minat dan pembawaan khas. Ini mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. 5. Kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. 6. Lingkungan. Ciri-ciri pada lingkungan yang pada dasarnya sudah dibawa sejak lahir, ternyata lingkungan sanggup menimbulkan perubahan-perubahan yang berarti inteligensi. Tentunya tidak bisa terlepas dari otak. Adapun pengukuran tingkat inteligensi, dalam psikologi pengukuran inteligensi dilakukan dengan menggunakan alat-alat psikodiagnostik atau yang dikenal dengan istilah psikotes. Hasil pengukuran inteligensi biasanya dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu yang dapat menyatakan tinggi rendahnya inteligensi yang diukur dengan simbol IQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Rahma. Adapun materi yang ingin saya paparkan yaitu teori-teori pada penerapan inteligasi. Adapun teori-teori pada penerapan inteligasi yaitu teori unifaktor, teori two-faktor, teori multifaktor, teori primary mental ability, teori sampling. Adapun hubungan antara bakat dan inteligasi yaitu inteligasi berhubungan dengan bakat. Anak yang berbakat adalah anak yang sangat cerdas atau mempunyai inteligasi yang sangat tinggi. Kemampuan intelektual menjadi salah satu ukuran keberbakatan. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwa bakat dan inteligasi tidak saling berkesinambungan karena bakat merupakan talenta seseorang sedangkan inteligasi adalah berhubungan dengan fungsi otak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.